Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Psikologi, akan menganalisis kepribadian sehat yang berjudul film Who Am I? Dan tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah kesehatan mental yang diampu oleh Nita Rohayati, MPSI Psikolog. Kami dari kelompok 2 PS20E yang beranggotakan Intan Dianing Permatasari, Jessi Alicia, Marihati, Teguh Sulistiarto, dan yang terakhir Yudi Pratama. Yang kami analisis pertama yaitu sinopsis film Who Am I. Yang kedua, analisis status kesehatan mental tokoh Benyamin. Dan yang ketiga, analisis kepribadian sehat menurut psikoanalisa. Dan untuk analisis selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sinopsis film Who Am I. Judul film Who Am I, tokoh utama Benyamin, sutradara Baran Buodar. Rilis tanggal 6 September 2014 dan tanggal 25 September 2014 di Jerman. Pada saat penyidik Europol menginterogasi Benyamin, terungkap bahwa kehidupan Benyamin kecil adalah seorang anak yang lugu, sering dijauhi teman-temannya dan sering dibully. Sering menyendiri, dia mengidolakan tokoh superhero seperti Spider-Man, Batman, Superman, dan Zoro. Dia anak yang cerdas, pintar, dan bermain sulap walaupun hanya dengan gula dadu. Mempunyai keahlian dan mendalami bidang komputer. Sistem mampu mengidentifikasi deretan angka-angka serta kode-kode sistem keamanan yang ada dalam jaringan komputer yang terus ia kembangkan. Analisis status kesehatan mental Benyamin. Kehidupan Benyamin kecil adalah seorang anak yang lugu, culun, sering dijauhi teman-temannya dan sering dibully. Tinggal bersama neneknya yang mengidap penyakit Alzheimer. Secara psikologi, mental Benyamin kurang kasih sayang dan perhatian dari keluarganya, terutama orang tuanya. Di lingkungan sosialnya, dia menjadi merasa terasingkan karena kondisi lingkungan teman sebayanya. Lebih banyak waktu yang dia pergunakan untuk bermain sendiri. Hal tersebut yang membentuknya menjadi seorang yang mempunyai karakter introvert, yaitu seseorang yang dapat memaksimalkan potensinya pada saat sendiri dan kurang bisa menyesuaikan dengan lingkungan sosialnya. Karakter introvert Benyamin dalam kelompoknya terlihat seperti diantaranya. Yang pertama, orang yang selalu dimanfaatkan oleh Max untuk menjalankan misi dari Clay, menjadi pengikut yang tidak mendominasi di dalam kelompoknya. Kemudian yang kedua, kurangnya percaya diri, tidak dapat mengkomunikasikan apa yang dia rasakan seperti pada saat dia tertarik kepada Mary. Yang nomor tiga, pada saat wanita idamannya didekati oleh Max, dia menghindar dan memilih untuk kabur karena perasaan kecewanya terhadap Max ketika dalam hal tersebut. Kemudian yang keempat, Benyamin di dunia nyata sangat berbeda dengan perilakunya dalam dunia maya yang berkeyakinan bahwa tidak ada sistem yang aman. Benyamin berkepribadian ganda dan merasa sangat bersalah. Benyamin mengakui bahwa Clay adalah dirinya, dan apapun kegiatannya, dia merasa dia yang melakukannya. Sampai hal yang terjadi dengan temannya pun ditunjukkan dan diperbuat oleh dirinya, yaitu pada saat Max terluka tangannya terkena paku, maka Benyamin pun rela untuk melukai tangannya sendiri dengan paku agar tidak melibatkan teman-temannya untuk dia berurusan dengan Europol. Yang keenam, karena kecemasan dan rasa takut akan bahaya, dia membayangkan 3 temannya dibantai di sebuah hotel. Karena
dia kehilangan memori identitas dirinya. Sehingga untuk mengungkap kejadian atau pengalaman masa lalunya, terlebih dahulu dikembalikan ingatan mengenai siapa dia dan identitasnya dengan metode pengembalian memori. Kemudian yang ketujuh, untuk mengungkap kejadian masa lalu seseorang diperlukan coding berupa barang, orang, ataupun bahasa yang memantik ingatan orang tersebut dan menimbulkan kembali memori masa lalunya. Analisis tokoh berdasarkan psikoanalisis. Struktur kepribadian. Ada id, ego, dan superego. Kemudian ada kehidupan mental. Ada conscious level, ada pre-conscious level, dan ada unconscious level. Kemudian ada kepribadian sehat, yaitu individu bergerak menurut pola perkembangan yang ilmiah. Kemudian kemampuan dalam mengatasi tekanan dan kecemasan dengan belajar. Kemudian seimbangnya fungsi dari superego terhadap id dan ego. Dan yang terakhir, tidak mengalami gangguan dan penyimpangan pada mentalnya. Nah, analisis selanjutnya yaitu pada durasi 10 menit sampai dengan durasi 11 menit lewat 14 detik. Superego muncul setelah dia dikatakan sebagai penipu oleh Max dan bertemu dengan seseorang yang memiliki hobi yang sama dengan dia. Dan hal yang membuktikan egonya muncul itu adalah di mana dia membuktikan bahwa dia bisa meretas, dalam hal ini conscious levelnya yang teridentifikasi. Nah, di sini superegonya muncul nih gitu kan, ketika ketemu sama si Mac gitu kan, ditanya kenapa kamu bisa dihukum gitu kan. Terus dia berkata karena dia itu meretas server universitas. Nah, selanjutnya si Max nantang gitu kan, hal apa yang bisa kamu lakukan. Nah, egonya muncul gitu kan, oke gitu, bisa membuktikan bahwa dia bisa meretas. Nah, analisis selanjutnya yaitu pada durasi 33 menit lewat 11 detik sampai dengan 34 menit. Superego dan id Benjamin bertentangan. Di satu sisi dia menyukai wanita itu, di sisi lain dia memiliki karakter pemalu dan tidak pandai berbicara di depan wanita. Dalam scan ini friend conscious levelnya yang teridentifikasi. Nah, di sini kan idnya Benjamin gitu kan, bahwa dia tuh suka gitu kan sama cewek ini yang namanya si Mary. Dan tetapi si superego tuh berkata gitu kan, jangan deketin dia gitu kan, kamu kan orangnya pemalu gitu kan, kamu kan orangnya nggak pandai berbicara. Nah, di sini tuh kayak si tokoh itu agak kebingungan jadinya, jadi muncullah salah tingkah. Nah, analisis selanjutnya yaitu pada menit 41 menit sampai dengan 44 menit. Nah, superego dan id Benjamin kembali bertentangan. Id-nya muncul setelah dia dikatakan percuma oleh Max dan ingin membuktikan, akan tetapi dia tetap gagal karena kurang percaya diri. Karena dirinya dalam scan ini friend conscious levelnya yang teridentifikasi. Nah, di sini kan ide itu muncul ya gitu kan, ketika dia berpikiran bahwa dia tuh dulunya pemalu, dia tuh dulunya lugu gitu kan, susah berinteraksi dengan wanita gitu kan, susah berinteraksi dengan orang lain karena dia saking tertutupnya gitu. Nah, tetapi si Mac nantang nih gitu kan, percuma kalau dilihatin dari jauh gitu kan, coba aja dideketin. Nah, lalu gitu kan si Benjamin ini mencoba untuk mendekati si Mary. Nah, di sini levelnya friend conscious level. Friend conscious level itu apa? Friend conscious itu levelnya berada di antara alam bawah tidak sadar dan alam
sadar. Nah, alam sadarnya yaitu superego dan alam tidak sadarnya yaitu id. Nah, analisis selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Analisis tokoh utama berdasarkan psikoanalisis. Id dan superegonya kembali bertengkar dan tokoh utama menunjukkan bahwa dia lebih didominasi oleh superego karena dia merasa bersalah dan dia tidak ingin melibatkan teman-temannya. Oleh karena itu, ia ingin menyelesaikannya sendiri. Dalam scan ini, conscious levelnya yang teridentifikasi. Kesimpulan analisis tokoh utama dalam film ini. Jadi, kesimpulan analisis kami dari tokoh ini adalah seorang yang introvert dan didominasi oleh superego karena dia merasa bersalah terhadap apa yang dia lakukan dan dia ingin menyelesaikan semuanya sendiri, serta dia tidak ingin melibatkan teman-temannya dalam masalah yang dia buat. Dia memiliki mental yang kurang sehat dikarenakan pola asuh dan kehidupan di masa kecil sampai remajanya. Akan tetapi, dia seorang yang jenius di dalam bidang IT.